Bagaimana sih Pak sejarah dan asal mula adanya tradisi ketuk lindri ini di sini? Kalau saya bilang tradisi ya, kalau bukan ya bukan, karena awal-awalnya muncul ide pembuatan ketuk lindri yang panjang itu adalah dari gerumung-gerumung angkatan muda dari Ambil Pembangkang 9 di musola kira-kira Arab kayak apa yang kira-kira bikin kesulitan yang belum pernah dilakukan oleh wilayah daerah manapun. Akhirnya muncul dari bidang rotel kayaknya sulit kalau mau biar lain dari yang lain kan sudah banyak. Nah itu diputuskan muncul ketuk lindri yang modelnya panjang. Hanya itu muncul awalnya bukan tradisi, bukan apa, hanya iseng dari beberapa warga yang ingin membuat sesuatu yang belum pernah ada di wilayah lain. Tahun itu yang pertama ide itu kan muncul dari 2009, 2020 dan baru dilaksanakan tahun 2012 pertama kalinya. Makna filosofis dan simbolisnya sendiri. Ini kan filosofinya itu kan untuk bahwa warga dan masyarakat itu kan termasuk dari hasil bumi masyarakat sini untuk menjadikan tradisi bahwa ini sebagai tradisi tahunan warga Jombang. Berarti kegiatan seperti ini per tahun setiap tahun diadakan. Ini hampir ini kan dari awal 2012 sampai sekarang. Proses persiapan dan pembuatan sampai penyajian ketuk lindri itu gimana Pak? Kemarin kan hari pembuatan, tapi hari pemotongan hari Sabtu. Sabtu otomatis berarti bekerja mulai dari yang didapur mulai Jumat pagi. Tapi perebusan mulai malam. Itu kan persiapan apa ngupas singkong, apa itu apa merebus apa yang paling itu kan kalau saya tugas utama merebus gula kinco itu yang nominalnya 80 kilo. Itu tugas saya dari dulu memang. Kalau selain saya nggak bisa. Mulai dari jam 8, berarti mulai Amin 1 lah, belum pagi mulai. Kalau variasi dan inovasi dalam pembuatan ketuk lindri itu dilakukan Ada nggak? Maksudnya misal kayak dulu kan pembuatannya secara tradisional, sekarang ada pembaruannya nggak? ada alat gitu atau Ya dari tetap kegiatan itu ada evaluasi. Tadinya membuatnya langsung jalan di sini, terus kalau ditarik itu awal-awal ditarik ternyata kok kurang efektif. Kemudian tahun berikutnya beli mesin lagi itu digiling dulu, singkongnya digiling dulu, baru setelah digiling selesai hasil gilingannya itu digiling lagi dibawa ke jalan, mulai digiling, tapi mesinnya itu ditarik dengan manual pakai angkat teman-teman pemuda, jadi kan agak berat. Kemudian prosesnya lagi ternyata akhirnya setelah evaluasi mesinnya dibuat seperti kayak robot, itu jadi jalan sendiri, tapi kan modelnya ada disetiri biar lembeng terus. Dan kalau jalannya itu nggak rata ya pakainya nanti lempeng biar rata. Nah, kemarin kebetulan naruhnya alat-alatnya kan di sini di belakang. Nah, kemarin coba itu ya jalan sendiri mesinnya kayak robot, kemudian diputar sendiri. Nah itu yang akhir tahun kemarin baru yang model seperti itu. Jadi dari tahap tahun evaluasi terus ya, kadang karena mesinnya sudah tua rusak ganti lagi, beli lagi. Udah beri sampai 4 kali kalau tidak salah mesin. ada nggak dampak yang ditimbulkan bagi kehidupan masyarakat, seperti contohnya itu di bidang ekonomi? Alhamdulillah untuk 2 tahun ini, dulunya enggak, 2 tahun ini setelah
setelah ada dari teman pemuda yang domisilinya di luar kota di Jakarta, awal akhirnya di sini, itu memberikan motivasi kepada teman-teman pemuda untuk kegiatan itu biar tidak langsung bubar, kita ada tindak lanjutnya kira-kira menguntungkan warga. Bagaimana akhirnya selama 2 tahun ini untuk ketuk lindri itu dimanfaatkan untuk pemesanan di lewat mesos kira bagi yang minat monggo silahkan pesan. Nah itu setiap 2 minggu sekali buat itu. Nah ketuk-ketuk itu kan nanti kan dimanfaatkan untuk kegiatan di majelis taklim, pengajian, ada juga yang kegiatan hajatan pesannya itu. Cuman belum perorangan, tapi kalau perorangan itu hanya tertentu, ada yang memanfaatkan juga ketuk kembang yang 9 ada dari warganya. Hanya tiap pagi dijual di warung-warung itu juga ada. Ada juga ibu-ibunya yang memanfaatkan bahan singkong untuk membuat kue. Ada paguyuban khusus ibu. Itu dari hasil itu sudah bisa membeli senengnya singgo pendingin itu, astagfirullahaladzim, yang nyimpan barang biar enggak Oh iya, freezer. freezer beli sisi lemari es, nggak apa bilang kalau wes ngomong beli itu. Nah, itu hasil dari penjualan itu bisa untuk itu. Yang khusus ibu-ibu ada, tapi bukan ketuk lindri, hanya kue yang modelnya beda-beda, ada kue ini tapi bahannya dari singkong. Itu juga hasil dari studi banding di Solo, di Getuk Semar. Getuk Semar itu khusus pembuatan getuk kue yang semua bahannya dari singkong. Dari sini paguyuban 4 RT perwakilan berkunjung ke sana. Itu dimanfaatkan momen itu. Tapi khusus untuk sawalan yo itu untuk hanya memeriahkan, untuk silaturahim, kebersamaan. Dan tema yang kemarin diambil itu ya dengan kegiatan silaturahim sawalan ini memotivasi, diharapkan bisa memotivasi warga Ambu Kumbang itu untuk bisa berbagi, peduli pada sesama. Itu ya surunan ya monggo ketuke ya dibagi gratis ya dipersilahkan, tapi yang bagi itu kebanyakan dari sang hadir 90% itu yang bagi dari orang-orang luar, bukan dari sininya. Kalau dari sininya ada sendiri, nanti dibuatkan sendiri kaya ngono. Nek ana hajatan itu mbalang tonjokan, jadi gawe sendiri. Kemarin kan pelaksanaan hari Sabtu awalannya, kemudian hari Sabtu, Ahad, Senin, hari Selasa baru buat sendiri, khusus dibagi setiap rumah, buatkan satu-satu. Sing ora kebagian jadinya kan bisa merasakan. Anggaran dana sama panjang tutupnya itu berapa? Anggaran tahun ini 21 juta. Panjang ketuk 330 meter dari ujung gang sampai ujung sono. Untuk bahan baku singkong 1,5 ton, berarti 1.500 kilo. Untuk gula Jawa 80 kilo, untuk gula pasir 20 kilo, untuk kelapa 275 kilo. Itu semua dari yang Bapak kumpulkan sama keluarga-keluarga dana itu? Iya. Berarti tidak ada bantuan dana dari luar ya Pak? Tahun ini alhamdulillah dari desa ngasih support, alhamdulillah kasih ya pendanaan lah, nominalnya ya hampir 50% dari anggaran yang kita butuhkan, alhamdulillah. Tapi kan tetap apapun yang donatur masuk, banyaknya berapapun, tetap sini juga cari dona dari masyarakat sekitar yang mampu, tapi nggak sampai meluas sampai gang 8 apa gang 10, nggak sampai, khusus Ambu Kumbang gang 9. Lindri ini kan sudah dikenal sebagai tradisi syawalan di sini kan Pak. Bagaimana sih cara menjaga kelestarian dan melestarikannya di tengah perkembangan zaman ini?
Nah, itu setiap tahun kan ada evaluasi. Kemudian saat evaluasi setelah ini kan nanti ada kumpulan evaluasi panitia. Tahun depan piye tetap dilaksanakan. Kemarin-kemarin itu kan ada Covid, ada tidak dilaksanakan tapi hanya buat untuk dibagi ke warga toh. Karena kan tidak diperbolehkan berkerumunan itu tahun 2020. Itu tidak boleh, tahun 2021 juga tidak diperbolehkan karena masih juga Covid, tapi terbatas, tetap melaksanakan tapi hanya terbatas. Nah, cara melestarikannya ya ada evaluasi itu, jadi setelah kegiatan dievaluasi, kemudian nanti kumpul-kumpul bareng lagi, rencana tahun depan akan direncanakan anggarannya dari ini terus seperti itu. Ya, diharapkan ya setiap tahun, karena sekarang kan tidak hanya dikenal di wilayah sini sendiri, tapi kalau melihat medsos Google itu buka sawalan di Kabupaten Pekalongan, Getulindri Mansur, seperti Gebra, kemudian Mugononan, Lupis Raksasa itu kan muncul itu. Tradisi Syawalan Ketuk Lindri di Desa Ambu Kembang, Gang 9, Kecamatan Kedunguni, Kabupaten Pekalongan. Ide diadakannya acara Syawalan Ketuk Lindri ini bermula dari obrolan para pemuda yang ingin mengadakan acara dalam rangka menyambut bulan Syawal sebagai ajang silaturahmi antar sesama warga. Para pemuda ingin desa mereka membuat sesuatu yang belum pernah ada, sehingga terlihat unik di mata masyarakat lain. Dikarenakan Desa Ambu Kembang memiliki kelimpahan bahan pangan berupa singkong, para pemuda pun memutuskan untuk membuat makanan yang berbahan dasar singkong, yaitu ketuk lindri. Hal ini juga sebagai upaya ketahanan pangan dengan memanfaatkan singkong sebagai pengganti bahan pokok berupa nasi atau beras. Tidak ada makna filosofis maupun simbolis tersendiri dari tradisi ini. Semua murni dilakukan untuk menjalin silaturahmi antar warga pada momen Syawalan. Tradisi ini juga bertujuan untuk mempersatukan keberagaman yang ada di Desa Ambu Kembang, karena di sana masyarakatnya menganut berbagai paham keagamaan, salah satunya yaitu Muhammadiyah dan NU. Tradisi ini dilaksanakan sejak tahun 2012 dan dilaksanakan tiap tahunnya setiap tanggal 7 Syawal. Adapun nilai-nilai yang terkandung di dalam tradisi ini yaitu 1. Gotong royong, 2. Kekeluargaan, 3. Silaturahmi, 4. Kerukunan, dan yang kelima yaitu toleransi.